adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens. Para pemirsa sekalian di mana saja berada, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik bersama saya Pater Cosmas Fernandes SVD dari Biara Soferdi Oibufu Kupang. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema setia dan tekun berdoa. Diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan 8. Untuk mempersiapkan diri kita mengawali perjumpaan kita sore ini, saya mengundang kita sekalian untuk mendengarkan kidung perdana dari trio Soferdi Oibufu Kupang. Et intera pars hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens. intera pars hominibus bone voluntatis laudamus
sacimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens. Para pemirsa sekalian, di mana saja berada, sesudah kita mendengarkan Kidung Perdana, lagu yang mengantar kita bersama dengan Santa Maria, Bunda kita, Perawan, kita berusaha untuk merenungkan sabda Tuhan yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Supaya kita lebih pantas untuk permenungan kita, mari kita hadirkan Tuhan dalam permenungan ini, dan kita berdoa, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berterima kasih kepadamu karena kami yakin bahwa dalam seluruh perjalanan hidup kami, Engkau senantiasa ada beserta kami, karena Engkau adalah Tuhan penyelenggara kehidupan kami. Pada sore ini kami mengucap syukur kepadamu secara khusus atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh tiba di tempat ini dengan selamat dan bersama-sama dengan para kru TVRI akan memerankan peran kami dalam acara Mimbar Agama Katolik. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mendapat inspirasi dari Roh-Mu sendiri untuk mewartakan sabda-Mu yang ditulis oleh penginjil Lukas. Kami berdoa untuk para petugas yang hari ini bekerja bersama-sama dengan kami dalam siaran ini. Semoga apa yang dipersembahkan oleh mereka menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkan tayangan ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan bacaan dari Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah dia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, dia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pemirsa sekalian yang terkasih, di mana saja berada, sesudah kita berdoa dan kita dengarkan bacaan Injil ini, mari kita berikan tanggapan kita terhadap sabda Tuhan yang baru kita dengar, dan kita dengarkan sekali lagi Kidung Rohani dari Trio Soferdi. Et intera pars hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias sacimus tibi, propter magnam gloriam tuam,
Tuhan seluruh hidupku. Indah berseri menerangi jalan-jalanku. Harum semerbak mempesona jiwa dan ragaku, membahana sepanjang musim selamanya. Intera pars hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens. Para pemirsa sekalian di mana saja berada, tema kita sore ini setia dan tekun berdoa. Ketika kita merenungkan tentang berdoa, hemat saya doa adalah bagian dari kehidupan kita. Seperti kita bernapas, napas kita butuhkan dalam hidup kita, demikian doa juga adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita, terutama untuk menjaga relasi kita dengan Sang Pencipta, relasi kita dengan Tuhan. Doa yang menjadi bagian dari hidup kita sudah kita pelajari malah sejak dari kecil. Orang tua kita sendiri masing-masing mengajarkan kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Dan doa-doa yang dipelajari ini menjadi doa yang dihafal, doa yang diingat, doa yang didaraskan setiap saat kita membutuhkan doa atau kita mencari kesempatan untuk melakukan doa itu. Orang kadang-kadang bertanya, kapan waktu yang paling baik untuk berdoa? Kapan saja kita bisa berdoa. Dari pagi sampai malam, dari pagi bangun dari tidur sampai dengan malam sebelum tidur. Kita punya kesempatan banyak, punya banyak peluang yang diciptakan untuk bisa berdoa. Karena itu pengaturan waktu untuk berdoa adalah suatu yang penting untuk bisa mempertahankan bahwa doa adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Orang juga kadang-kadang mempersoalkan di mana tempat kita berdoa. Kalau lihat dalam Injil cerita tentang Yesus, Yesus sebenarnya memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melakukan hal-hal yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita sendiri. Dia memberikan contoh tempat untuk berdoa ialah tempat yang sepi, tempat yang aman, tempat yang jauh dari keramaian. Karena itu kita harus memastikan diri bahwa kalau kita mencari tempat untuk berdoa, kita berdoa di tempat-tempat yang memang lebih aman untuk kita, untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Sejauh kita misalnya bergaul dengan orang yang kita kasihi, kita mencari tempat yang bagus, kita mencari tempat yang aman untuk bisa bergaul. Sama juga ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita mencari tempat yang aman, tempat yang sepi, tempat yang sunyi untuk bisa melakukan doa. Tuhan sendiri, Yesus mengatakan bahwa kalau kamu berdoa, masuk ke dalam kamar, kunci pintu, dan di sana kamu bisa berdoa. Itulah sebenarnya tempat yang diberikan contoh oleh Yesus sendiri dan tempat yang diajarkan oleh Yesus, tempat yang layak untuk berdoa.
Lalu mungkin kita juga bisa bertanya, doa mana yang paling laris dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Katolik? Saya yakin setiap orang akan menjawab doa yang paling laris ialah doa Bapa Kami. Doa yang diajarkan sendiri oleh Yesus. Dalam doa Bapa Kami kita melihat ada dua bagian. Bagian yang pertama diarahkan kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itu bagian yang pertama, diarahkan kepada Tuhan. Sedangkan bagian yang kedua, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, dan seterusnya. Doa itu mengandaikan bahwa kita punya relasi juga, bukan saja dengan Tuhan, tapi doa yang kita panjatkan kepada Tuhan harus ditunjukkan juga dalam relasi kita dengan manusia. Jadi kalau kita lihat salib Kristus, itu salib sebenarnya tangan merentang begini, itu berarti ini menunjukkan relasi horizontal, relasi kita dengan sesama kita. Dan kalau memang dari kaki sampai kepala, itu kan sebenarnya garis vertikal. Ini menunjukkan sebenarnya bagaimana kita menempatkan diri dalam relasi kita dengan Allah. Itu doa yang paling laris, doa Bapa Kami. Kalau memang kita tanya lagi, kalau memang kita berdoa, apakah memang kita berdoa sendiri-sendiri, atau kalau memang kita berdoa bersama-sama, mana yang paling pantas atau mana yang paling layak? Sesungguhnya apa yang kita ingin jawab di sini, kalau memang kita ingin berdoa, kita bisa berdoa secara pribadi, kita juga bisa berdoa secara kelompok, kelompok kecil atau juga kelompok besar. Itu sangat tergantung dari situasi di mana kita ingin hadir dalam doa-doa kita. Jadi karena itu saya yakin praktek-praktek yang sudah dijalankan sudah merupakan bagian dari hidup kita berkaitan dengan doa. Jadi karena itu kita harus tetap tekun, tetap setia melakukan doa-doa kita. Karena dengan itu pasti kita akan dibantu juga oleh Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kemudian ada juga yang bertanya, kalau doa apa memang kita harus berdoa dari buku-buku doa atau juga kita bisa melakukan doa-doa spontan? Memang inspirasi Tuhan yang datang lewat Roh Tuhan itu sendiri memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melakukan doa-doa dengan cara apa saja. Doa-doa spontan itu biasanya dilakukan oleh kita kalau memang kita bisa melakukan doa itu secara bersama-sama. Terutama dalam doa-doa umat, itu biasanya orang melakukan secara spontan. Orang mengungkapkan dari hati apa yang merupakan keinginan atau apa yang merupakan kehendak dari Tuhan sendiri untuk kehidupan kita. Lalu kemudian pertanyaan saya yang terakhir dalam kaitan dengan tema kita, setia dan tekun berdoa. Pertanyaan saya ialah, apakah memang kita ini cukup setia dan tekun berdoa? Saya harap pertanyaan ini dijawab dengan kata ya. Karena itu tanda bahwa kalau memang doa merupakan kebiasaan dalam hidup kita, maka dengan sendirinya kita juga berusaha untuk cukup setia dalam kaitan dengan apa yang kita katakan berdoa dengan setia dan berdoa dengan tekun. Apa yang merupakan tema kita itu juga diajarkan oleh Tuhan dalam bacaan Injil yang tadi baru kita dengar. Mari kita rehat sejenak dan kita dengarkan sekali lagi Kidung Rohani dari Trio Soferdi untuk bisa meresapi lagi apa makna dari tema yang kita persembahkan sore ini dalam acara Mimbar Agama Katolik. Et intera pars hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias facimus tibi, pro per magnam gloriam Tuam.
Kini ku dengar sabdamu, ku resapkan di hatiku, ku amalkan dalam hidup, bagi dikau dan sesama. Buka mata hatiku, buka mata imanku. Haleluya, haleluya. Sabda pelita hidupku, petunjuk jalan ke surga, jalan kehidupan kekal bagi insan manusia. Buka mata hatiku, buka mata imanku. Haleluya, haleluya. Et intera pars hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens. Para pemirsa sekalian di mana saja berada, setia dan tekun berdoa. Kita sekarang coba melihat isi dari Injil, apa yang dikemukakan oleh Yesus. Cara mengajar Yesus yang paling unik, cara yang paling khas, ialah menggunakan perumpamaan. Menurut para ahli kitab suci dan mungkin kita juga yang membaca perumpamaan-perumpamaan Yesus saat kini, mungkin akan mengatakan bahwa perumpamaan Yesus adalah cerita yang kaya pesan. Atau juga perumpamaan Yesus adalah cerita-cerita yang kaya makna. Dalam kisah Injil hari ini, dalam bentuk perumpamaan, Yesus mengemukakan dua tokoh. Tokoh hakim dan juga tokoh seorang janda. Dua karakter yang menurut saya dipertentangkan satu sama lain. Dan kita melihat apa yang sebenarnya kekhasan dari Yesus untuk menyampaikan ajaran-ajaran seperti ini. Masalah doa dalam keseharian hidup kita ialah kita kadang-kadang mengeluh, kita berkecil hati, karena doa-doa permohonan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Atau mungkin menggunakan istilah yang lebih enak, doa-doa kita ditunda oleh Tuhan. Saya ingat ada cerita tentang seorang anak kecil usia SD. Dia mempunyai sebuah boneka buatan dari tanah liat. Ketika dia bermain dengan boneka itu terjatuh. Dan memang pecah, berserakan di lantai.
Lalu kemudian dia berusaha untuk mengumpulkan pecahan-pecahan itu. Dan ketika sedang sibuk seperti itu, kakaknya lewat dan memperhatikan apa yang dikerjakan oleh adiknya. Dia tanya kepada adiknya, sedang buat apa? Lalu adik menjawab, saya sedang mengumpulkan pecahan-pecahan dari boneka saya yang jatuh. Lalu untuk apa? Untuk mengumpulkan, buang pada tempat sampah atau untuk apa? Dia katakan, saya nanti berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bisa memperbaiki boneka saya. Lalu kakaknya berjalan keluar dari rumah. Beberapa waktu kemudian kakaknya kembali lagi. Dan adiknya masih sibuk dengan pecahan-pecahan boneka itu. Lalu kakaknya tanya, apa memang sudah berdoa kepada Tuhan untuk minta Tuhan memperbaiki boneka ini? Lalu dia katakan, saya sudah minta Tuhan untuk perbaiki. Lalu apa jawab Tuhan? Tuhan katakan kepada saya, kali ini tidak. Ini contoh bagaimana sebenarnya kita harus menyadari bahwa dalam kehidupan kita yang kita mengandalkan doa bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan seringkali menunda terkabulnya permohonan-permohonan kita. Jadi kalau memang itu doa yang tidak terkabulkan, membuat kita merasa kecil hati, membuat kita kecewa, membuat kita juga kadang-kadang berhenti untuk berdoa. Karena memang kita tahu Tuhan tidak akan mengabulkan doa-doa kita. Tapi ada orang juga yang mengatakan seperti ini. Kalau doanya panjang-panjang, kelihatan Tuhan tidak mengabulkan. Tapi kalau misalnya doanya pendek-pendek, lalu kemudian misalnya berdoa dalam novena biasanya 9 hari, tapi ada yang mengadakan novena 3 hari. Tapi kalau doa pendek-pendek itu mereka mengatakan sebelum mencapai 9 hari, itu malah doa-doa permohonan saya sudah dikabulkan oleh Tuhan. Saya tidak mau menghakimi atau tidak mau mengatakan tentang pengalaman-pengalaman ini, karena memang masing-masing orang mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeda. Jadi pengalaman tidak dijawab oleh Tuhan, pengalaman tidak dikabulkan oleh Tuhan, itu berarti kita hilang harapan. Sehingga memang kadang-kadang kita memutuskan untuk saya stop dulu berdoa, saya berhenti dulu berdoa untuk sementara. Ini beberapa pengalaman dari kehidupan kita. Kalau kita lihat kembali contoh yang dikemukakan oleh Yesus dalam perumpamaan ini, itu ada seorang hakim dan kemudian ada seorang janda. Hakim punya tugas untuk mendengarkan perkara-perkara orang, lalu kemudian dia berusaha untuk menyelesaikan perkara-perkara itu. Yang dikemukakan oleh Yesus dalam perumpamaan ini dikatakan bahwa hakim itu hakim yang lalim, hakim itu tidak peduli dengan orang-orang sekitar. Malah dia katakan, saya memang tidak takut juga pada Tuhan sendiri. Ini kondisi yang dipasang oleh Yesus terhadap hakim itu. Dia tidak respect pada orang, dia tidak takut juga pada Tuhannya sendiri. Dibaca dari kisah ini, sikap dari hakim ialah sikap yang menjauhkan diri dari si janda yang datang terus-menerus. Hakim ini juga hanya peduli pada dirinya sendiri. Dia tidak mau tahu tentang apa yang terjadi sekitar. Dia kelihatannya mau mencari rasa aman untuk kehidupannya sendiri. Lalu kemudian tokoh yang kedua atau karakter yang kedua dalam perumpamaan ini ialah seorang janda. Janda datang kepada hakim ini dan mengatakan kepada dia, Tuhan, saya minta supaya Tuhan membela perkara saya terhadap lawan saya. Dia mengatakan dengan jelas apa perkaranya. Tapi karena memang hakim itu kelihatannya tidak peduli dengan dia sendiri, karena dia memang punya sikap tidak peduli dengan orang lain, maka si janda ini tidak pernah berhenti untuk datang mengganggu dia. Setiap saat
setiap hari dia datang, malah ke kantor, datang juga ke rumah hakim ini, dan selalu mengajukan supaya hakim itu memberikan keputusan tentang perkaranya sendiri. Dan ternyata hakim itu akhirnya menyerah karena dia merasa tidak aman di rumah. Dia juga tidak merasa aman di kantornya sendiri. Karena itu dia memutuskan untuk cepat-cepat melayani. Dan kalau dalam perumpamaan itu dikatakan Yesus bahwa lebih baik saya membereskan perkara si janda ini daripada dia tiap kali harus datang bertemu dengan saya, dan malah dia merasa takut bahwa bisa-bisa saja janda itu menyerang dia. Jadi ini dua tokoh yang ditampilkan oleh Yesus dengan perannya mereka masing-masing. Tapi yang menarik dari perumpamaan Yesus ini ialah bagaimana si janda itu mempunyai harapan yang tinggi supaya perkaranya diselesaikan. Apa yang dikemukakan oleh Yesus dalam perumpamaan ini punya makna sendiri. Yesus ingin mengatakan kepada kita dalam kaitan dengan doa-doa kita, dia mengatakan bahwa kalau kita menemui kesulitan-kesulitan kita dalam berdoa, atau juga kalau memang kita tidak bisa mendengarkan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, kita harus tetap tekun, kita harus tetap setia, dan kita harus berdoa tanpa jemu, berdoa tanpa henti. Karena itu sebenarnya senjata yang dipakai oleh kita manusia dalam kaitan dengan apa yang Yesus inginkan supaya kita ketahui. Itu dalam relasi perumpamaan antara si janda dengan hakim. Hakim akhirnya menyerah karena si janda ini tetap nekat untuk bertemu dengan dia, mengganggu dia setiap waktu. Sehingga memang penundaannya memang tidak berhasil. Akhirnya dia menyerah dan kemudian dia rela untuk mendengarkan si hamba ini. Para pemirsa sekalian di mana saja berada, memang dalam kaitan dengan doa itu berarti kita berkomunikasi dengan Allah. Kalau kita berkomunikasi dengan Allah dan mengalami hambatan-hambatan seperti ini, dalam artian doa-doa permohonan kita ditunda oleh Tuhan, mungkin kita belajar juga siapa itu Tuhan untuk kita dan siapa sebenarnya diri kita sendiri. Pertama-tama kita lihat siapa itu Tuhan untuk kita. Kitab suci mulai dari perjanjian lama sampai dengan kitab-kitab perjanjian baru, itu dalam tulisan-tulisan itu dinyatakan bahwa Allah adalah Allah yang sangat peduli dengan kehidupan manusia. Allah tidak pernah punya pikiran negatif tentang manusia, meskipun manusia itu salah. Salah satu kutipan yang menarik itu dari kitab Nabi Yesaya, bab 49, ayat 14 sampai dengan 16. Di sana ditulis, kalau seorang ibu bisa melupakan anak yang dilahirkan, anak yang dikandungnya, tapi aku Tuhan tidak pernah melupakan engkau umatku. Ini tanda bahwa memang Tuhan sungguh-sungguh peduli dengan manusia. Apapun keadaan manusia, Tuhan tetap senantiasa punya kepedulian yang tinggi. Tuhan tetap ingin menunjukkan keprihatinannya yang luar biasa itu. Jadi kalau di sini itu tentang Tuhan yang sangat peduli dengan keadaan manusia. Lalu juga tentang Tuhan sendiri. Kalau Tuhan menunda jawaban terhadap doa-doa permohonan kita, itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak suka kita. Tapi Tuhan justru menunda untuk kebaikan kita. Karena ada ungkapan ini, rencana Tuhan bukan rencana manusia. Kehendak Tuhan itu tidak sama dengan kehendak manusia. Jadi karena itu ketika kita berdoa, apa yang kita harus, sikap kita mana yang paling tepat dalam kaitan dengan ini ialah sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan penyelenggara kehidupan kita dan Dia selalu peduli dengan kehidupan kita sendiri. Dan yang terakhir kita lihat Tuhan sebagai Tuhan yang membawakan keadilan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Orang-orang pilihannya
sangat diperhatikan oleh Tuhan. Itu sekitar beberapa hal yang berhubungan dengan pandangan kita tentang Tuhan. Mari kita rehat sebentar lagi dan kita dengarkan selingan lagu dari Trio Soferdi. Et intera pars hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens. Kenangkan kisah kasih Tuhan dalam seluruh sejarah hidupku. Pernahkah Tuhan tidak setia membimbing seluruh hidupku? Agungkanlah Bapa Maha Penyayang, syukur bagi penebus dunia, karena Tuhan setia selalu, abadi kasih setianya. Agungkanlah Bapa Maha Penyayang, syukur bagi penebus dunia, karena Tuhan setia selalu, abadi kasih setianya. Et intera pars hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens. Para pemirsa sekalian di mana saja berada, ketika kita merenungkan tentang perumpamaan Yesus ini, kita menemukan bahwa siapa itu Allah untuk kita. Sebelum kita mengakhiri permenungan kita, ada baiknya barangkali kita harus lihat juga siapa kita dalam kaitan dengan doa ini di hadapan Tuhan. Ketika doa-doa kita tidak terkabulkan, apa yang kita alami dalam kehidupan kita, yang pasti kita merasa kecewa terhadap Tuhan. Kita juga merasa sedih bahwa doa-doa kita tidak terkabulkan oleh Tuhan. Karena itu, sebagai orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, pertama-tama kita harus sungguh yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang peduli. Karena itu, kalau kita tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kasih,
pasti kita akan berani juga untuk mendekati Tuhan. Karena itu jangan segan-segan datang kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri mengatakan, datanglah kepadaku kalian semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di tempat lain juga Yesus mengatakan, mintalah maka kamu akan mendapat. Carilah kamu akan memperoleh. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini tanda bahwa Tuhan membuka hatinya bagi kita sekalian. Tuhan tidak rela kita kebingungan sendiri. Sebagai orang yang percaya, kita harus bertekun dan setia dalam doa-doa kita. Kita harus percaya bahwa kita adalah juga orang-orang pilihan Tuhan. Para pemirsa sekalian yang terkasih, tadi pada awal saya sudah mengatakan bahwa doa adalah bagian dari kehidupan kita yang sudah kita pelajari mulai dari dalam keluarga. Ketika kita masuki dalam dunia yang sulit seperti ini, dunia yang banyak tantangan, dunia yang menawarkan nilai-nilai yang berseberangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah, di sanalah tempat peran dari keluarga-keluarga untuk mendampingi putra dan putrinya, terutama dalam hal berdoa. Supaya sedari kecil pada zaman yang tidak nyaman ini, pada zaman yang sangat tidak kondusif ini, kita belajar bagaimana sebenarnya berdoa, mendekati Tuhan, dan memberikan tanda pasrah kita kepada Tuhan. Jadi keluarga adalah tempat yang paling utama untuk belajar tentang doa. Dan hanya mungkin apa yang kita rencanakan dalam kehidupan kita, hanya mungkin kalau memang kita bersandarkan pada Tuhan sendiri. Allah akan memberikan kepada kita yang baik kepada orang-orang yang meminta kepadanya. Dan itu biasanya diberikan kepada orang-orang yang mengetuk pintu hati Tuhan. Para pemirsa sekalian yang terkasih, ketika kita merasa diri tidak mampu untuk menjalankan semuanya secara sendiri-sendiri, kita butuhkan Tuhan sebagai pendamping hidup kita. Karena itu pada akhir pertemuan kita, dalam permenungan kita tentang setia dan tekun berdoa, mari kita datangi Tuhan lagi dan kita sama-sama berdoa. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah beserta dengan kami dalam pertemuan kami dalam acara Mimbar Agama Katolik ini. Karena Engkau telah bersabda, di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebersamaan-Mu ini. Kami mohon ya Tuhan, semoga Engkau memberkati keluarga-keluarga yang ditantang dalam kehidupannya pada zaman ini, supaya mereka berani mendidik dan mendampingi anak-anaknya dalam hal berdoa, supaya lewat doa anak-anak sendiri menjadi lebih dekat dengan Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk para kru TVRI di mana saja mereka berada, supaya apa yang mereka kerjakan adalah berkat yang mereka boleh bagi-bagikan kepada orang lain yang menimba apa yang mereka sedang tayang ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang muda zaman ini, semoga mereka juga senantiasa memperhatikan kehidupan doa mereka, supaya mereka tidak jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan yang sudah dekat dengan mereka, juga didekatkan oleh mereka sendiri dalam doa-doa mereka. Doa-doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Para pemirsa sekalian yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam acara Mimbar Agama Katolik. Terima kasih kepada para pemirsa sekalian, para kru TVRI, para penyanyi dari trio Soverdi, dan juga terima kasih untuk perjumpaan kita dan waktu yang telah kita manfaatkan untuk merenungkan tema kita, setia dan tekun berdoa. Dan pada akhirnya saya menyapa para pemirsa sekalian, sampai kita berjumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikut. Dan kita dengarkan sekali lagi
kidung rohani yang terakhir dari trio Soferdi.